Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita patut mengucap syukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita masih boleh ada dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami yakin dan percaya Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Kami akan terus mengucap syukur, kami akan terus berterima kasih kepadamu Tuhan, karena itu yang dapat kami lakukan. Terima kasih pagi hari ini kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin jalannya ibadah kami, pelayanan kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang turun atas kami, melingkupi setiap kami, melawat setiap kami, sehingga setiap pelayanan yang boleh kami lakukan, setiap ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Menyerahkan setiap hamba-Hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini, setiap hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, yang sudah mempersiapkan diri. Biarlah Engkau memakai mereka, Engkau menguduskan mereka, boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terlebih lagi kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami Tuhan. Sejauh mana suara ini nanti boleh didengar, sejauh mana nanti siaran ini boleh didengarkan, sejauh itu juga bahkan lebih kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan kami juga menyerahkan lingkungan sekitar kami, sekitar gereja terkhusus Karanganyar Timur, dimanapun Tuhan menempatkan kami, biarlah kami boleh berdampak, kami boleh membawa berkat, kami boleh membawa nama Tuhan bagi orang di sekitar kami, dan kami boleh menjadi ambasadornya Tuhan, membawa nama Tuhan kemanapun kami pergi. Engkau lawat setiap kami, Engkau pimpin setiap kami, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya berkenan kepadamu Tuhan. Karanganyar Barat, Modangan, Legok, Blitar dan sekitarnya kami berdoa, tangan Tuhan yang akan memberkati, tangan Tuhan yang akan menyertai kota di mana kami berada Tuhan. Terima kasih, bahkan kami juga berdoa terkhusus untuk Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, setiap staf menteri yang ada. Biarlah kiranya Tuhan semua orang yang ada di dalam pemerintahan Engkau juga memakai mereka, membawa bangsa kami mengenal Tuhan, bahkan membawa bangsa kami lebih maju lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang ada di bangku pemerintahan juga Engkau memberkati mereka, supaya mereka boleh berdampak dimanapun di lingkungan Tuhan menempatkan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menolong dan membimbing mereka. Terima kasih. Peribadahannya akan dilakukan sepanjang hari ini, dimanapun kami yakin dan percaya Tuhan Engkau juga hadir di sana. Setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun itu, kami yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan mereka boleh melayani, mereka boleh membawa jemaat Tuhan mengenal Tuhan, bahkan membawa orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Engkau ya Bapa. Maka dari itu kami berdoa dari tempat ini, Engkau memberkati di mana gereja Tuhan ada, di mana jemaat Tuhan ada, bahkan terkhusus untuk teman-teman kami, saudara kami yang ada di Cianjur saat ini Bapak, kami berdoa Tuhan Engkau senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka semua. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang terbaik di balik segala sesuatu, dan kami yakin dan percaya Tuhan tangan menyata atas mereka. Kami berdoa biarlah Engkau memulihkan mereka, Engkau yang akan senantiasa memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga di mana jemaat Tuhan ada, di situ nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan setiap persiapan-persiapan yang diadakan gereja saat ini untuk menyambut Natal. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga hadir di sana. Biarlah melalui momen Natal kali ini kami boleh melihat dan kami boleh merasakan Tuhan ada di hidup kami. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai dan membimbing kami. Terima kasih, terima kasih. Kami siap dan kami akan memulai persekutuan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau yang akan senantiasa memimpin. Terima kasih. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Syukur kami naikkan padamu. Setiamu luar biasa Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji dan sembah hanya bagimu. Engkau yang layak terima pujian. Yesus, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Hatimu katakan kami datang padamu Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru.
Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah dan pemeliharaanmu ya Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Dan kami akan menaikkan pujian syukur kami bagi Engkau. Meninggikan Engkau sebagai Raja yang besar. Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami akan bersorak-sorai bagi Engkau pagi hari ini. Mari bertahta di atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita pagi hari ini? Kita percaya jika kita ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mari berikan kemuliaan yang terindah untuk Allah kita. Kita dipilih dari setiap manusia yang ada di dunia ini. Kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan. Oh, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Amin. Yeay. Haleluya. Saya melihat di sini ada begitu banyak wajah yang bersukacita karena kita percaya kalau kita ada di tempat ini pagi hari ini, kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Yeay. Kita lebih dari pemenang.
Pokoknya mari kita percaya pagi hari ini, Dia adalah terang di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Engkau adalah terang yang menyinari setiap anakmu, Bapa. Amin. Haleluya. Satu hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang kuingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terang penuntun hidup. Ya, Engkau adalah penuntun di dalam hidup kami, Yesus. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekatmu. Amin. Saksikan kemurahan. Satu hal yang ku tahu, ini yang kuingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terang penuntun hidupku, membuatku hidup di dalam percaya. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Ya benar, kami tidak akan takut, sebab Engkau ada beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu yang melindungi kami, ya Bapa. Yes, haleluya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, membuatku hidup di dalam terang. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, membuatku hidup di dalam percaya. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Yes, Engkau yang kami percaya di dalam hidup kami. Tiada yang lain selain daripada Engkau, Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Benar, hanya Yesus yang dapat kita percaya di dalam kehidupan kita. Tiada Allah yang lain selain daripada Yesus, karena Dia adalah penolong yang setia. Di dalam keadaan apapun juga, Dia adalah penolong yang setia. Penolong
penolong yang selalu setia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap setia, Tuhan setia. Sekali lagi. Perkara dapat ku tangguh. Amin, amin, haleluya. Dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Sekali kita percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang seperti Engkau. Kasih setiamu tidak pernah berubah dari dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang selalu datang menolong kehidupan kami. Engkau selalu mendampingi kehidupan kami. Bahkan di saat kami berjalan mengalami kelelahan Tuhan, Engkau selalu siap untuk menggendong kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Engkau yang menopang, membela, bahkan memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami bersekutu bersama-sama, untuk kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, setiap nyanyian, pujian kami yang sudah kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, boleh benar-benar naik ke hadirat Allah, menjadikan persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau yang saat ini ada di tengah-tengah kami. Engkau tahu persis akan segala pergumulan hidup kami. Engkau tahu betul akan segala isi hati kami Tuhan, melebihi isi hati kami sendiri Tuhan. Disebabnya Tuhan, pagi hari ini kami bawa hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya sebentar kami akan menerima firman-Mu. Di dalam kami menjalani kehidupan kami ini Tuhan, kami perlu firman-Mu yang akan menjaga, menuntun setiap apa yang kami lakukan. Supaya setiap yang kami kerjakan, setiap apa yang kami lakukan Tuhan, itu tidak salah. Dan semuanya mengandung kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Dengan urapan kuat kuasa yang baru, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap benih firman-Mu yang akan kami sampaikan Tuhan, boleh benar-benar masuk dalam hati kami, membawa hidup kami untuk semakin hari semakin disempurnakan. Haleluya. Sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini Tuhan yang menjadi doa kami. Kami siap diajar, kami siap dibentuk oleh firman-Mu, dan kami dasarkan pelayan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Pripun kabaripun? Pripun kabaripun? Lho mek titik jawabannya. Ada haleluya? Ada haleluya? Loh, kalau saya katakan ada haleluya,
Sudah makan? Nah, ada haleluya? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Om Demi dan Mama Sis, Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang luar biasa, yang sudah menyambut kami dengan sangat baik, bahkan memberikan kesempatan buat saya untuk ada di depan ini. Sungguh ini hal yang luar biasa buat kami. Ada pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Ya, baik, saya akan kenalkan diri dulu. Nama saya sebenarnya nama Deso, Bapak Ibu ya. Nama saya cukup sederhana, Sulistiono. Sulistio itu indah, Sulistio itu juga cantik, Sulistio itu juga bagus. Nah, di belakangnya ada huruf no, artinya ono. Ya, berarti ono dan ditambah dengan bagus. Berarti ono ada bagusnya gitu ya. Puji Tuhan ya. Dan saya punya istri satu saja, luar biasa. Tolong berdiri. Ya. Ini adalah istri saya satu-satunya yang paling cantik di dunia. Ya, tidak ada wanita yang paling cantik selain dia. Yang amin hanya satu. Ya, puji Tuhan. Ini yang selalu mendukung di dalam pelayan kami. Nah, kami berjemaat di GBD Ngunut. Kami sama-sama pernah melayani di GBD dengan Bapak Gembala Saudara, kalau nggak salah tahun 90 Om ya, tahun 89 atau 90 ya, sama-sama melayani di GBD. Artinya pagi ini sebenarnya kita reuni kecil-kecilan, ya reuni kecil-kecilan, dan bersyukur sebenarnya ini kami sudah seragam berempat ini. Ya, tujuannya mau nyanyi sebenarnya ya, mau nyanyi, tidak apa-apa, karena memang minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kami sama punya kesibukan yang luar biasa. Bahkan saya sempat ngomong sama istri, loh mah, ini kok, aduh hari ini kok sibuk sekali, bahkan untuk latihan pun tidak bisa. Ya, ternyata sama, ya, sama-sama tidak bisa. Latihannya puji Tuhan, nanti kita sama-sama nyanyi di kamar mandi saja ya, puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sungguh luar biasa kalau saya boleh melihat di tempat ini. Rasanya semua wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Rasanya tidak ada yang susah. Rasanya semua senang. Tidak ada yang punya utang sama sekali. Ya, anak Tuhan boleh utang nggak kira-kira? Ya nggak boleh apa? Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, baik, untuk menyingkat waktu, maaf Om, biasanya berapa menit di sini? Oh monggo, ya, berarti menurut saya ya, biasanya berapa? Rata-rata berapa jam? 40 menit. Ya, karena ini saya lama nggak kesini ya, lama nggak kesini, ayaknya kelumpuk ini. Jadi mohon maaf, seandainya nanti lebih, pripun? Seandainya lebih nanti gimana? Ya gini aja, kita janjian ya, janjian. Nanti seandainya saya kelamaan, misalkan lebih dari setengah jam, tolong ibu-ibu ke depi saya ya. Ya. Yang bapak-bapak jangan kedep, cukup garuk-garuk kepala ya. Jadi saya itu merupakan kode kalau saya harus berhenti. Ya baik, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya ingin
berpantun di sini. Boleh Om? Begini pantunnya. Nanti tolong kalau saya sudah berpantun ya, cakep gitu ya. Siap? Loh, belum. Belum Bu. Ya. Ini. Ada udang di balik batu. Batunya guling, udangnya mati. Hanya Om Demi gembalaku. GBI Diaspora Sejahtera yang selalu di hati. Yang kedua, jalan-jalan malam di Surabaya. Kok enggak kompak cakep? Mampir di toko beli gorengan. Kita doakan GBI Diaspora Sejahtera supaya banyak jiwa diselamatkan. Tambah lagi, pergi tamasya naik dokar, lewat jalan perkebunan kopi. Banyak gereja di daerah Blitar, GBI Diaspora Sejahtera yang tetap di hati. Yang terakhir, ya, yang terakhir ya, cakepnya lebih kompak ya. Firman Tuhan yang tertulis berkata, jangan takut. Tuhan Yesus berserta untuk selamanya. Pak Demi dan Pak Sulis sama-sama pernah di Ngunut. Satunya jadi pendeta, satunya jadi pengusaha. Ya, ini memang kami memilih menjadi pengusaha dan Om Demi menjadi pendeta. Tapi saya pengusaha yang hamba Tuhan. Pengusaha yang benar. Ya, saya berusaha menjadi pengusaha yang benar, tapi luar biasa ya. Tuhan mempercayakan pelayanan ini buat kami di GBD Ngunut. Saya enggak mengira juga sampai hari ini kami dilantik menjadi kalau di GBDI di Komisi Daerah Jawa Timur Pelprub, jadi pelayanan profesi dan usahawan di Jawa Timur. Ya, luar biasa pelayanan ini dan saya berusaha untuk lebih tanggung jawab lagi dengan pelayan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan tolong dukung kami dalam doa supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Baik, untuk menyediakan waktu, tolong ditampilkan. Ya, pagi hari ini saya memberikan tema adalah next level atau naik kelas atau naik tingkat. Apa, Bapak Ibu? Ya, next. Prinsip dunia, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kira-kira ini baik atau enggak? Ini prinsip dunia, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Menurut Bapak Ibu ini kira-kira baik apa enggak? Baik, ya, baik, ya. Terus next. Ya, prinsip ini mungkin tujuannya adalah mengingatkan bahwa pada dasarnya tidak selalu orang itu berada di bawah dan tidak selalu juga berada di atas. Prinsip ini sebenarnya baik tapi kurang tepat kalau untuk prinsip anak Tuhan. Kok menengah ya? Prinsip ini sebenarnya baik tapi kurang tepat kalau untuk anak Tuhan. Terus prinsip anak Tuhan begini. Apa? Bertumbuh, berbuah, terus naik dan bukan turun. Terus naik dan bukan turun.
Apa itu? Itulah yang namanya dinamakan next level atau naik kelas atau naik tingkat. Puji Tuhan. Next. Nah, ini tolong bisa video ini. Ya, ini Bapak Ibu ya. Ini adalah cucu saya. Loh, kok punya cucu Pak Sudan? Cucu saya sudah 3. Dan ini cucu saya ketika usia yang sebelah kiri adalah 16 tahun. 16 bulan maksudnya. 16 bulan. Yang sebelah kiri cucu yang kedua ketika usia 14 bulan. Nah, ini bisa video bisa gerak enggak kira-kira? Iya, video ini. Enggak bisa ya? Ya, ini sebenarnya anak usia 16 bulan dari lantai dasar bisa naik, nah ini bisa sampai ke atas. Ini yang sebelah kiri adalah ketika usia 16 bulan dan ini usia 14 bulan. Bisa naik dari tangga yang bawah sampai tangga yang teratas. Ini masih bayi. Ya, yang satunya namanya Devandra dan yang kedua namanya Gianino Osi. Ya, itu. Ya, itu sampai berusaha sampai ke atas. Luar biasa ya keberaniannya. Ya, terus next. Nah, ini coba dibaca dalam ulangan ini, ulangan 28:13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Katakan amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila mendengar perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, sebagian besar ayat ini begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, itu berhenti. Tidak diteruskan dengan apabila. Ya. Di sana katakan apabila engkau apa? Halo. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan ini loh poinnya, dengan setia. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan perintah Tuhan, tapi kadang-kadang sampai hanya mendengar tok tapi tidak setia untuk melakukan. Saya percaya di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Tidak tahu di sana. Ya. Yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Coba bisa ditampilkan yang ayat 1. Tapi di sini tidak ada. Saya ingat yang ayat 1 saja bisa. Coba ulangan 28. Iya, saya baca saja ya. Yang ayat 1 ini kan ayat 13 ya. Terus saya baca begini yang ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan apa? Dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Intinya adalah tadi setia. Ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita terus naik dan bukan turun. Asalkan tadi apa? Setia. Setia itu mengandung teguh hati. Setia itu mengandung ketaatan. Ya, setia itu patuh, juga patuh. Ya. Terus yang tadi nah, sekarang level apa saja yang harus kita capai untuk meraih sukses yang rohani? Ya. Level apa saja yang harus kita capai untuk mencapai sukses rohani? Yang pertama, ini level dasar. Level dasar begini, ya. Apa itu? Mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini level dasar. Coba, next.
Ini sudah sering kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Lewat kita percaya Yesus, lewat kasih Yesus kita diselamatkan. Diselamatkan ya. Kita diselamatkan. Kita percaya kepada Yesus tidak mengalami kebinasaan. Terus next. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Pemberian Allah. Ini suatu anugerah yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ini kita percaya kepada Tuhan Yesus selamat. Ini anugerah. Apa itu anugerah itu sebenarnya? Anugerah adalah suatu pemberian yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima. Itu namanya anugerah. Pemberian yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima. Kenapa? Kita orang berdosa, tapi Tuhan menemukan kita. Tuhan memilih kita dari miliaran manusia di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah terus sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus? Kok titik menam ini? Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus? Haleluya. Ini masih level dasar. Ya, kita percaya Yesus diselamatkan. Apa cukup sampai di sini? Kira-kira cukup mboten? Tidak. Ya, tidak. Kita harus naik lagi. Ya, naik lagi terus. Ya, ini level 2. Apa? Bertobat dan lahir baru. Bertobat dan lahir baru. Coba kita baca, Lex. Karena itu dibaca sadarlah. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena banyak orang sudah melakukan dosa-dosa 1, 2, 3, 4, 5 enggak sadar ya. Sehingga tetap berbuat dosa. Padahal kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Enggak sadar, tapi ini firman Tuhan katakan karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya, terus orang yang sudah bersatu dengan Kristus, ini maaf, ini saya pakai bahasa Indonesia masa kini ya. Ya. Kalau bahasa Indonesia yang terjemahan baru, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kalau di sini orang yang sudah bersatu dengan Kristus, ya. Kalau terjemahan barunya ciptaan baru. Ini memang kita itu ciptaan baru, bukan renovasi, Bapak Ibu ya. Diciptakan benar-benar baru, ya. Menjadi manusia baru sama sekali. Ini luar biasa. Kita diciptakan benar-benar baru, menjadi manusia yang baru sama sekali. Yang lama sudah hilang, yang lama sudah berlalu, semuanya sudah menjadi baru. Ini Bapak Ibu sadar enggak kira-kira? Ini kita diciptakan ya menjadi baru, bukan renovasi. Benar-benar memang baru. Ya, terus sebentar, tadi sudah ya. Ya, terus level 3 adalah memelihara iman. Yang pertama mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bertobat dan lahir baru, dan yang ketiga adalah memelihara iman. Katakan bersama-sama. Memelihara iman. Terus Filipi 2:12 di sana katakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Dengan takut dan gentar."
dengan takut dan gentar. Ini luar biasa. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Dengan serius. Katakan bersama-sama, dengan serius. Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, artinya kita mengerjakan keselamatanmu dengan serius, Bapak Ibu ya. Ojo gelila-gelili. Tahu gelila-gelili? Ya. Jangan apa ya, bahasa Jawa yang lebih tepat ya. Jangan sembrono, ya, ojo sembrono. Ya, terima kasih, Mama. Ya. Puji Tuhan. Lalu next, apa artinya kerjakan keselamatanmu? Ya, mungkin dari kita bertanya begini. Bukankah keselamatan sudah diselesaikan oleh Tuhan di Golgota, Om? Bukankah keselamatan sudah diselesaikan di Golgota, Pak? Betul. Ya. Apakah kita perlu mengerjakan keselamatan itu? Bapak Ibu? Di sini jawabannya adalah iya. Harus, ya. Keselamatan itu memang anugerah. Tetapi untuk memperoleh mahkota perlu apa? Perlu kerja keras dan perjuangan yang tidak gampang. Ya, perlu perjuangan yang tidak gampang. Terus, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saya enggak kebetulan ya, di sini tetap sehat, semangat dan sukacita. Di sini tahun perlombaan, masuk dalam gelanggang perlombaan. Ini tema tahunan ya Om. Ini tema tahunan yang luar biasa. Saya enggak bukan kebetulan ya, ini masuk dalam gelanggang perlombaan. Bapak Ibu, kalau seorang atlet sebelum bertanding pasti banyak yang dipersiapkan. Dia perlu berlatih tiap hari, berlatih keras. Mungkin makannya pun dijaga, ya, enggak boleh sembrono makannya. Ya, tiap hari, ya, latihan, terus berjuang untuk latihan supaya apa? Ketika ya atlet tadi mengikuti pertandingan, satu yang dituju adalah dia ingin menjadi juara dan memperoleh hadiah. Itu yang menjadi pilihan yang utama, ya. Next. Jadi mengerjakan keselamatan itu adalah terus berjuang seumur hidup sampai pada goal yang sesungguhnya, sampai diubahkan. Ya, ini dikatakan sampai diubahkan serupa dengan Kristus, sampai diubahkan dengan serupa dengan Kristus. Terus, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Perhatikan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, puji Tuhan. Terus berjuang seumur hidup supaya hidup kita diubahkan serupa dengan Kristus. Tadi 2 Korintus 3:18 ya. Tujuan Tuhan ke dunia, yang pertama menyelamatkan hidup kita. Yang kedua adalah mengembalikan kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Menyelamatkan kita. Yang kedua, mengembalikan kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ingat, ketika Adam ada di Taman Eden, Adam ditudungi selalu dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga semua apa yang dikatakan Adam, semua tunduk, makhluk semua tunduk. Apa yang disampaikan oleh Adam adalah semua tunduk. Tapi sayang Adam saat itu tidak taat, sehingga Adam harus keluar dari Taman Eden. Dan maksud Tuhan yang kedua tadi kedatangan untuk apa? Mengembalikan kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan anak-anaknya. Lalu apa untungnya kalau kita punya kemuliaan Tuhan?
Apa untungnya kalau kita punya kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu ya. Coba ini di sini tidak ada. Coba saya ingat Roma 5. Dibaca saja Bapak Ibu ya. Saya ingat ini. Roma 5, tolong Bapak Ibu yang sudah ketemukan dibaca. Kalau di sini ada Roma 5 ayat 1. Ini sebenarnya tidak ada dalam konteks pada saat pagi ini, tapi saya ingin membaca ini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, ya, kita sudah berdamai dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terus ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Ini perhatikan. Oleh dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada apa? Kasih karunia. Kita memperoleh akses jalan kepada kasih karunia. Ini luar biasa ya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah. Berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah ini ya, akan menerima kemuliaan Allah. Ini luar biasa ya. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk, kita dapat izin masuk. Kita punya akses jalan masuk kepada kasih karunia ini ya, itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, sekarang apa untungnya kalau kita punya kemuliaan Allah, Bapak ya? Tadi dikatakan, ya, apa yang kita perkatakan itu mengandung kuasa. Ya, kalau kita ditudungi selalu oleh kemuliaan Allah, apa yang kita perkatakan itu mengandung kuasa. Bapak Ibu ingat, ketika Yesus bersama dengan murid-murid, dia ada di sebuah perahu bersama dengan murid-murid, saat itu ada badai yang besar menerpa perahu-perahu saat itu. Ya, dan saat itu murid-murid sangat takut sekali. Tapi Yesus katakan, hai badai, berhenti. Dan apa yang terjadi? Badai tadi akhirnya menjadi teduh sekali. Badai menjadi teduh sekali. Apa yang kita perkatakan itu mengandung kuasa. Saya berikan kesaksian sedikit. Ketika saya ada di Surabaya, ini saya bersama dengan dua adik saya. Adik misan ya, satu adik misan dari ayah, yang satu adik misan dari ibu. Saya pergi ke Surabaya mau berbelanja sesuatu. Saya istilahnya hanya bareng lah ya, bukan yang utama. Saya hanya bareng, pakai kendaraan box ya. Nah, ketika ada di Jalan Bunguran di Surabaya, pakai kendaraan box ini, yang sopir, adik saya sopir, yang satu di pinggir dan saya ada tengah. Bapak ya. Nah, ketika ada di Bunguran, sopir ini, adik saya yang satu ini turun, "Sik Mas, saya tak berhenti sebentar. Saya beli sesuatu." Dan ini turun. Dan akhirnya saya berada tetap ada di tengah. Nah, ini yang sebelah kiri tadi menggantikan posisi sopir. Ya, ada sebelah kanan saya. Singkat cerita apa yang terjadi, Bapak Ibu ya? Tahu-tahu di sini ada sebuah becak. Ya, ada sebuah becak di sebelah kanan itu menutupi pintu samping sebelah kanan. Dan becak itu ada 3 orang, yang satu dia yang sebagai pengayuh, yang 2 penumpang. Ya, satunya lagi tahu-tahu ini pintu sebelah kiri dibuka, Bapak ya, dibuka. Dan dia naik. Dan apa yang terjadi? Dia nodong. Pakai peso. Dia nodong pakai peso. Maaf bicara, saat itu dia logatnya logat Madura. Ya. Dan dia katakan begini, keluarkan dompetmu. Keluarkan dompetmu. Kalau enggak kamu keluarkan, tak lukai kon. Kon tak lukai. Begitu. Apa yang saya lakukan saat itu? Darah Yesus, Tuhan tolong. Darah Yesus, Tuhan tolong. Saya hanya berdoa singkat begitu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu ya? Saat itu dia mepet saya. Ya, setelah saya berkata begitu, ya, ini peso dialihkan bukan kepada saya, tapi dialihkan kepada
yang sebelah saya, adik saya yang menggantikan posisi sopir tadi. Ayo keluarkan, ayo keluarkan. Dan akhirnya dia takut, dikeluarkanlah. Untung nggak banyak, hanya keluar 450.000 rupiah. Tapi seandainya saya saat itu bawa uang cukup banyak, ya, waduh, seandainya saya pasti saya dapat musibah, tapi luar biasa. Lewat apa yang saya perkatakan, ya, mengandung kuasa, sehingga dia tidak lagi menodong saya, sehingga menodong sebelah saya. Dan adik saya tadi gumun, Mas, sing cedekan sampeyan, kok sing ditodong kok aku. Apa yang terjadi? Dan itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita perkatakan mengandung kuasa. Itu sebabnya Bapak Ibu ya, Bapak Jokowi katakan tahun depan adalah tahun ke-8 katanya. Bahkan banyak peramal ekonomi mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang paling berat di antara tahun-tahun yang lalu. Tapi saya katakan begini, hidup kita tidak ditentukan oleh situasi. Hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan dunia ini. Kalau ekonomi krisis, kita ikut krisis? No. Kalau dunia resesi, kita ikut resesi? Tidak. Hidup kita ditentukan oleh iman yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita perkatakan mengandung kuasa. Saya saksikan tahun kemarin adalah 2 tahun adalah tahun Covid, Bapak Ibu ya. Banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar. Gulung tikar itu ngelempit kloso. Ya. Banyak yang usaha yang sudah pailit. Tapi puji Tuhan, justru di tahun Covid, maaf bicara ini enggak pamer ya Bapak Ibu ya, ini kesaksian, usaha saya diberkati Tuhan yang luar biasa. Ya. Saat itu saya bergerak di bidang pembuatan spare part daripada alat-alat mesin pertanian. Bapak Ibu. Jadi saat itu pemerintah banyak memerlukan beras untuk raskin terutama, sehingga saat Covid semua selip-selip gabah di seluruh Indonesia ini harus kerja lembur 24 jam. Ya, sehingga produksi kami cukup meningkat, kami pun juga ikut kecipratan berkat. Ya, lemburan juga, puji Tuhan. Ya, jadi hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi di sekitar kita, tapi hidup kita ditentukan oleh iman yang ada di dalam dada ini, sehingga apa yang kita perkatakan mengandung kuasa. Ya. Terus level berapa? Next. Supaya kamu tidak ini salah satu mengerjakan keselamatan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Ini luar biasa ayat ini ya. Supaya kamu tidak beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya seperti bintang-bintang. Ini loh Bapak Ibu ya, yang Matius 5 itu berapa itu katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita menjadi terang. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke Semarang, lalu sebelum masuk Semarang itu ada kota yang indah ya kalau malam hari. Ya, kita melihat, waduh, gelap di dalam kegelapan kita melihat terang yang luar biasa. Ya, kita diibaratkan seperti terang di apa tadi?
di gunung. Ya, coba kalau kota berada di pegunungan, dilihat pada malam hari adalah indah, dan itulah kehidupan kita menjadi terang. Artinya apa? Hidup kita disoroti, hidup kita menjadi pusat perhatian. Itu sebabnya Bapak Ibu ya, kalau hidup kita menjadi pusat perhatian, harus hati-hati. Kalau jadi karyawan yang benar, katakan amin. Jadi guru yang benar. Jadi dokter yang benar. Loh, apa ada dokter yang benar? Oh banyak. Apa ada guru yang enggak benar? Banyak. Apa ada karyawan enggak benar? Banyak. Bapak Ibu, saya pernah berbincang-bincang dengan seorang tukang becak ya. Beliau katakan begini, dia bercerita dulu pernah beternak babi. Ya, saya lalu merenungkan, loh, dulu peternak babi kok sekarang kok turun tuh ya, menjadi tukang becak. Ya, apa yang dilakukan? Ternyata dia bercerita, loh Pak, biasanya begitu gimana jualnya? Dia bercerita, oh ternyata kalau mau babi ini mau dijual, dia harus dikasih makan dulu namanya kalau di sini apa ya? Bubukan boto apa namanya ya? Semen batu merah. Ya. Jadi sebelum dijual itu dikasih makan itu dicampur dengan makanannya. Supaya apa tujuannya? Supaya nambah berat. Itu kira-kira benar enggak? Ya, enggak benar. Banyak itu bahkan anak Tuhan kalau menjual kadang-kadang masih timbangannya. Saya pernah beli salak di mana di daerah mana itu ya, sebelum Pare, bukan salak, sawo. Ya, saya beli sawo, yang saya pilih itu baik-baik ya, bagus-bagus besar-besar. Nah, ketika saya pulang, loh kok malah cilik-cilik. Enggak tahu, ini ceritanya piye gitu loh ya. Enggak tahu ini dijoli atau gimana ya. Ini pulang-pulang, ini sawonya jadi kecil-kecil. Saya katakan sama istri, yo mah, ini kok balik cilik-cilik yo. Tadi padahal yang kita pilih adalah yang besar-besar. Itu sebabnya Bapak Ibu, ada yang penjual di pasar ini? Bapak Ibu ada? Kita harus hati-hati. Kalau kita menjadi pedagang hati-hati. Bapak Ibu, misalkan ya, kalau kita membeli sesuatu, ya, saat ini kalau kenyang yo jangan ojo kenemenan ya. Misalkan, yuk ini kacangnya piro? 15.000, 3.000 ya, misal jangan begitu. Ya, jangan. Ya, kalau perlu kita bantu. Kadang-kadang kita belum ini, maaf ini biasanya ibu-ibu begini. Yuk, iki telonnya piro? Kok belum nyacat gini ya. Bu, ini telonnya piro kok bungkek-bungkek. Urung tuku wis nyacat sik. Ya. Iki piro telonnya kok boleng kabeh. Ya, ini tanya tapi tujuannya untuk mendapat kemurahan. Ya. Lah iki Bu, iki pelem kok bosok kabeh ngene piro? Terang bosok ya dituku kok. Ya. Ada di sini? Urung maido loh Bapak Ibu ya. Coba pernah saya sampaikan di Gebrek Munut ya, ada 3 hal yang paling melekat dalam kehidupan kita. Ya, yang ketiga salah satunya ojo maido. Ojo maido. Coba Bapak Ibu ini coba kita renungkan, kemarin sudah maido apa belum? Wis maido apa dereng? Oh maido, maidona apik mboten? Ojo maido. Wangel ojo maido, kadang-kadang saya sik keplese kok. Ya, tapi kita belajar. Loh nyapa rono meng ya? Ya maaf, kok sampai ke sana tadi enggak apa-apa ya. Ya. Terus maju. Level berapa itu? 4 ya. Ya, yang 4
menghidupi iman. Ya, tadi memelihara iman, yang keempat adalah menghidupi iman. Filipi 1 next. Filipi 1 ayat 21 dan 22 katakan begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup untuk Kristus, mati adalah. Bapak Ibu takut mati mboten? Takut mati atau tidak? Sudah siap? Siap. Siap tegas hanya satu. Ya. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, sebagian besar kalau saya tanya, Bapak Ibu siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Siapa Bapak Ibu yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen duluan masuk surga? Loh, enggak ada yang angkat tangan. Katanya pengen masuk surga, tapi lek kondisi kok enggak mau. Piye toh? Sudah siap atau belum? Ya, panggilan Tuhan enggak sama Ibu ya. Enggak sama. Ya, bisa usia muda, bisa usia tua. Bisa usia bayi, bisa juga sampai usia tua sama sekali. Ya. Panggilan saya dan panggilan saudara tidak sama. Ya, enggak tahu dulu saya atau dulu saudara, belum tahu. Tapi mudah-mudahan dulu saudara ya. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Saya pernah guyon sama istri saya ini begini. Ma, kira-kira Mama pengen dipanggil saya duluan atau Mama duluan? Bingung jawabnya. Ya, lah kok lek yang dipanggil aku sik sampai rabi neh. Ya, laki-laki kan gitu. Ya, ada seorang hamba Tuhan. Waduh, dia pembicara di Pria Sejati ya. Setelah istrinya meninggal belum berapa tahun nikah lagi. Itulah laki. Kalau saya tidak mah. Saya janji, saya janji, ya. Saya pernah ngomong, saya pengen kalau dipanggil Tuhan, kalau bisa bareng gitu ya. Ya, ini bukan Bekasi loh Bu ya, ini bukan Bekasi loh ya. Ya puji Tuhan. Ya baik. Ya tadi apa? Karena bagi hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, perhatikan. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu artinya bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kepilih aku tidak tahu. Nopo toh bekerja memberi buah itu? Nopo artinya bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah artinya hidup kita berguna, hidup kita bermanfaat, hidup kita berdampak. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang atau sesama kita. Saya salut dengan gereja GBI Diaspora Sejahtera ini. Ada program namanya apa Om? Nasi 2000. Ini luar biasa. Dan saya sempat merinding ketika ini disampaikan lewat beliau. Om Demi ini calling sama saya, aduh luar biasa. Dan ini mari kita pertahankan. Ini ya kita berbuah, hidup kita berdampak, hidup kita berguna, hidup kita bermanfaat. Ya, hidup kita menjadi garam, hidup kita menjadi terang. Ya, puji Tuhan. Coba, saya pengen ayat yang mengatakan ibadah. Jadi ibadah itu ada 3. Yang pertama ibadah bakti, yang kedua ibadah murni, dan yang ketiga adalah ibadah sejati. Ibadah bakti adalah ibadah yang kita lakukan hari ini. Ini adalah ibadah bakti atau kita beribadah kepada Tuhan, berbakti. Ya. Lalu yang kedua adalah ibadah
murni, ibadah murni. Di sini tidak ada. Saya cuma ingat, coba Yakobus 1 ayat 27 dibaca dulu. Nanti kita kembali ke sana. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini artinya apa? Kita ada belas kasihan di sana. Kita terbeban untuk apa? Janda-janda. Bukan janda muda loh, Ibu ya. Kalau di sini ada ibadah janda enggak? Oh belum. Apa ada ibu-ibu janda? Ada? Nun sewu? Ibu janda angkat tangan? Duh malu. Ada? 1, 2, 3, 4. Ya? Kalau di GBI Unut sebelum pandemi kemarin ibadah janda ada sekitar 125. Itu mbok rondone 100 lawe. Ya Ibu ya. Lalu saat itu ada seorang ibu, pas saya bertugas di sana, ada seorang ibu berdoa begini. Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa janda. Lalu saya katakan, Mbah, Bu, lek doa ampun kleru, coba mungkin tambahkan jiwa-jiwa janda rondo kabeh mengke. 100 lawe. Tapi puji Tuhan, sejak pandemi ya, janda tadi benar-benar sudah berkurang. Berkurang karena apa? Berkurang karena dipanggil Tuhan. Sekarang tinggal berapa, Mah? Ya tinggal 100 ya. Ya, masih 100-an kalau ibadah janda. Ya. Puji Tuhan. Tapi berkat-berkat itu selalu ada ya di dalam ibu-ibu janda ini. Luar biasa. Jadi kita memperhatikan janda-janda, yatim piatu, fakir miskin. Ini namanya ibadah yang sejati. Yang ada kita belas kasihan. Coba Amsal 19 ayat 17. Ini tidak termasuk, cuma saya ingat aja ya. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Ya di sini katakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, perhatikan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, apa? Memiutangi Tuhan, ya. Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Artinya memiutangi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ngutangi Tuhan dan Tuhan itu tidak mau berutang loh. Begitu kita memiutangi Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat-berkat melimpah dalam kehidupan kita. Dah, itu pasti. Ini firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di dalam nasi 2000 tadi, ya, saya percaya dengan iman Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Dan saya katakan kepada Om Demi, Om, kalau bisa saya juga ikut andil di sana. Belum tahu jumlahnya. Ya, belum tahu jumlahnya. Saya ikut andil di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya punya grup namanya Vokal Grup Suara Hati, Bapak Ibu ya. Dan karena lebih kepada sosial. Ya, bukan hanya nyanyi tapi lebih kepada sosial. Tahun-tahun kemarin saya sudah beberapa teman kami mengadakan bedah rumah dari salah satu janda, ibu janda di sana, ya. Itu dibongkar semua dan dibangun kembali dengan apa? Dengan kerjasama kami bersama dengan tim Suara Hati. Puji Tuhan. Kami terbeban buat mereka. Banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya, tidak harus itu, tidak harus ini, tapi apa? Yang penting kita punya belas kasihan bagi yang kesusahan. Ya, bagi yang kesusahan artinya Tuhan akan kita akan memiutangi Tuhan dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Itu namanya ibadah yang murni, ya. Terus tiap hari apa Om? Maaf untuk
Selasa keberapa? Oh, tiap Selasa. Ya, tiap Selasa. Puji Tuhan. Saya akan berusaha untuk sedikit saya sisihkan berkat itu. Paling tidak saya punya andil ke sana. Haleluya. Puji Tuhan. Memang itu, saya satu misi sama dengan Om Demi ini. Ya, puji Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan itu, kebaikan yang kita kerjakan itu tidak pernah akan sia-sia. Ya, puji Tuhan. Terus, next. Kamu adalah surat pujian. Jadi kita menjadi surat pujian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ini loh Bapak Ibu, yang nama surat terbuka. Kita menjadi suratnya Kristus. Bapak Ibu, sebenarnya khotbah yang terbaik, perhatikan, khotbah yang terbaik sebenarnya bukan di gereja ini. Khotbah yang terbaik bukan di gereja. Di gereja kita belajar. Katakan amin. Di gereja kita belajar, praktek yang sesungguhnya kita di luar. Bagaimana kita memperlakukan suami kita. Bagaimana kita memperlakukan istri kita. Bagaimana kita memperlakukan anak kita. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Bagaimana kita memperlakukan pembantu kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lemah. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Itulah ibadah yang sebenarnya. Di gereja kita hanya belajar. Ya, kita belajar. Dan praktek sesungguhnya adalah di luar sana. Sehingga orang melihat kita menjadi surat yang terbuka. Hidup kita dibaca oleh orang lain, ya. Hidup kita menjadi pusat perhatian sehingga apa yang kita lakukan adalah mencerminkan sebagai anak-anaknya ya Tuhan. Puji Tuhan. Terus yang terakhir, ya, yang terakhir. Ya, level yang terakhir, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini namanya sukses yang rohani. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Di sini katakan begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Kenapa kok hidup? Artinya hidup itu adalah persembahan yang apa? Yang ada pertumbuhan, ya. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Inilah ibadah yang sejati, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, menjadi serupa dengan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan. Ibadah yang sejati. Ini level yang terakhir yang harus kita raih, level yang ke atas, hidup kita berkenan di hati Tuhan. Next. Kedewasaan rohani itu tidak ditentukan dari seberapa banyak pelayananmu. Mungkin Bapak Ibu setiap hari kita hampir-hampir melayani Tuhan. Setiap hari hampir-hampir kita datang ke gereja. Setiap hari hampir-hampir kita datang untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Kedewasaan Tuhan tidak ditentukan dari seberapa banyak pelayananmu. Kedewasaan Tuhan juga tidak ditentukan seberapa banyak ibadahmu, doamu, tetapi ditentukan sampai di mana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu melayani Tuhan luar biasa. Jempol. Setiap hari kita berdoa luar biasa. Ya, setiap hari kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan itu hebat. Tapi lebih hebat lagi, kita fokus apa? Selain kita melayani Tuhan, selain kita melayani pekerjaan Tuhan, di dalam hati ini didasari hidup yang berkenan di hati daripada
Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar dinikmati oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, ini adalah ketika Yesus dibaptis. Apa yang Bapa katakan? Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Perhatikan, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan di sana katakan, lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Inilah level yang tertinggi yang harus kita raih. Hidup kita berkenan di hati Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bapak Ibu tidak usah mikir tahun depan piye. Bapak Ibu tidak usah mikir tahun depan krisis apa enggak. Tahun depan bagaimana, ini sudah hampir Desember. Tahun depan kita tidak tahu. Mungkin orang lain katakan tahun depan adalah tahun yang penuh dengan tanda tanya atau penuh dengan misteri. Tapi saya katakan, ketika kita hidup setia kepada Tuhan, tadi katakan awalnya kita setia, ya, setia melakukan firman Tuhan, hidup kita terus, terus naik dan bukan turun. Hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang terjadi, tapi hidup kita ditentukan oleh hati ini yang beriman kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita perkatakan dengan iman itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya rindu menyanyikan sebuah pujian. Musim akan selalu berganti. Saya mohon dibantu kepada singer. Musim akan selalu berganti, haleluya. Kalau boleh saya dibantu oleh beberapa singer, ya. Musim selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tolong naik. Berganti, kasih Tuhan tetap abadi, amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, amin, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Tahun 2021 kami satu keluarga terkena COVID-19. Tahun 2021 dan itu saat itu masih Delta dan cukup mengerikan. Cuma satu-satunya saya yang enggak terkena. Dan hari itu kami sekeluarga, karena anak saya dan mantu saya itu kerja di rumah sakit dan satunya dia kerja di rumah sakit Kertosono dan akhirnya dia katakan, "Mah, kita dirawat di rumah sakit Kertosono saja." Oke, singkat cerita akhirnya satu keluarga, saya dan istri masih di rumah karena saya itu ketika di swab saya masih negatif. Dan ini anak saya, mantu saya dan kedua cucu saya ini semua terkena. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Kertosono. Dalam satu ruangan, Bapak Ibu ya, dalam satu ruangan. Apa yang terjadi? Anak saya yang perawat cukup parah. Bahkan ketika dia bernafas hampir tidak bisa. Dia dari tempat tidur berjalan sampai kamar mandi tidak mampu. Memang parah. Suaminya juga begitu. Parah. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang terjadi dalam keluargaku? Dan saat itu saya menyanyi pujian ini bersama dengan istri saya. Saya menyanyi pakai gitar dan itu sempat kami rekam. Itu 2 hari setelah anak saya masuk rumah sakit. Dan pagi hari kami dibel dari Babinsa. Pak Sulis, apa benar keluarga masuk rumah sakit? Iya Pak, betul. Baik, tolong Bapak kerjasama dengan kami. Bapak besok pergi ke puskesmas untuk kami swab. Dan saat itu istri saya cukup takut, Bapak Bia. Waduh Pak, karena saat itu bulan Juli, bulan Agustus itu rata-rata di Kabupaten Tulungagung yang meninggal rata-rata 40 orang per hari. Dan istri saya sempat takut, Pak, saya jangan dirawat di rumah sakit sini. Saya takut. Saya pengen bersama dengan anak-anak saya berkumpul di sana, di rumah sakit umum Kertosono. Baik, Ma. Setelah itu saya cepat-cepat berkemas-kemas. Saya bersama dengan istri, ayo Ma kita berangkat. Saya bawa koper. Saya berangkat, saya nyopir sendiri. Ma, kita berangkat
kita pakai swab di sana. Nanti seandainya kita positif, kita langsung kamar. Seandainya negatif, kita pulang. Dan apa yang terjadi waktu itu? Ternyata istri saya positif. Harus tinggal di rumah sakit. Dan saya pulang. Saya bersyukur kepada Tuhan, istri saya masuk. Kenapa bersyukur? Karena saat istri saya masuk, anak-anak saya kedua-duanya teler ya Bapak Ibu ya, drop. Sehingga cucu saya enggak ada yang openi. Saat itu masih usia berapa? Masih 3 tahun dan 4 tahun. Saya bersyukur. Dan saat istri saya masuk, saya takut juga karena istri saya punya komorbid juga, dia punya hipertensi. Saya berdoa kepada Tuhan. Mama kuat, mama harus kuat. Saya sendirian di rumah, Bapak Ibu ya, saya sendirian di rumah. Dan saya dipelihara oleh tetangga sekitar dan saya pun tidak boleh keluar saat itu. Jadi setiap hari saya dicenteli makanan di pagar, ya, di pagar. Aduh, saya katakan, Tuhan, kok ngene uripku, kok jadi begini? Ya, saya dibantu oleh keluarga. Saya cuci sendiri, makan sendiri. Bahkan orang yang mengantar makanan pun dia takut dari jauh. Pak Sulis, saya mengantar makanan, tolong keluar. Dan ketika dia mengantar makanan dari jauh, cukup sedih, cukup prihatin. Padahal saat COVID saya juga melayani kepada orang-orang yang kena COVID, termasuk hamba-hamba Tuhan yang terkena COVID. Saya datang kepada beliau. Saya datang kepada jemaat yang terkena COVID. Saya datang ke rumah sakit untuk mendoakan juga. Tapi saya keluarga juga terkena. Bahkan di gereja saya termasuk ketua Satgas. Aduh Tuhan, di sini saya ketua Satgas. Kenapa? Keluargaku kok terkena. Ini salah satu cara Tuhan untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bermegah di dalam penderitaan. Kita tetap bermegah di dalam kesusahan. Rasul Paulus katakan. Dan puji Tuhan, walaupun anak-anak saya saat itu mengalami drop, harus dibantu dengan plasma darah, tapi luar biasa, Tuhan menyembuhkan, memulihkan semuanya. Kalau saya bisa hidup sampai hari ini, itu hanya anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sekeluarga. Haleluya, haleluya. Jadi sebabnya Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sehelai rambut tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin hari-hari ini kita punya pergumulan yang berat, masalah yang rumit yang mungkin secara manusia kita tidak bisa mengatasi. Jangan khawatir, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang akan sanggup menolong dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan, tapi hidup kita ditentukan oleh iman yang ada di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan tahu persis akan segala kebutuhan hidup kita. Kita naikkan pujian ini, haleluya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Amin, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih kuat lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada hambanya. Sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami sepakat dengan surga untuk tidak memilih duduk di level sekarang. Tetapi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus dan firman-Mu, kami mau naik lagi. Sekalipun kami harus menghadapi ujian, kami tahu itu yang terbaik. Mampukan kami melewati ujian demi ujian, karena itu untuk memurnikan iman kami, menaikkan level kami, sehingga Engkau dapati kami sempurna. Sehingga suatu hari ketika kami pulang, Engkau dapati kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Ini komitmen kami, Tuhan. Kami tidak akan berhenti di sini, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu oleh kekuatan kuasa Roh Kudus akan termeterai dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami dengar, tetapi kami lakukan dengan setia. Berkatilah hamba-Mu yang telah selesai Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau pertambah-tambahkan kasih setia dan kasih karunia-Mu. Pengalaman hari lepas hari akan membuat hamba-Mu terus naik dan tidak akan pernah turun. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami, dan biarlah firman Tuhan akan membentuk kami serupa dengan Tuhan. Kami akan berikan persembahan syukur kami berdoa, kuduskan tangan kami, dan biarlah Engkau sendiri akan memberkati persembahan kami supaya menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Doa syukur kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur. Kami berterima kasih atas anugerah dan pertolongan-Mu yang boleh kami nikmati hari ini. Kalau kami ada sampai minggu terakhir bulan November 2022, itu hanya karena anugerah. Terima kasih buat kedua hamba-Mu, suami istri yang sudah melayani kami pagi ini. Tuhan terus memakai mereka dalam pelayanannya, baik itu sebagai pengurus, salah satu pengurus di BPD GPDI, sebagai pengusaha dan lain sebagainya, terus memakai beliau. Perusahaan yang sedang dirintis, dan kami percaya pada saat Tuhan menemukan hatinya taat dan setia, maka Tuhan akan terus memakai dan terus berkembang usaha yang diusahakan. Keluarganya diberkati, anak cucu menantu semua diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar mereka akan pulang, Tuhan tolong, bahkan akan ada rapat panitia di Ngunut juga. Tuhan akan pakai mereka memberkati jadi seluruhan berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat ibadah sepanjang minggu ini. Pakai setiap hamba-hamba-Mu yang sudah dijadwalkan untuk bertugas, mempersiapkan diri untuk menjadi berkat, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu,
kekal untuk selama-lamanya. Natal anak sekolah minggu tanggal 11, bahkan Natal umum tanggal 25. Kami berdoa Tuhan tolong dan Tuhan memberkati semua yang dibutuhkan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang-Mu program Nasi 2000 yang sudah berjalan 11 bulan atas pertolongan Tuhan. Tuhan juga terus bekerja dan kami percaya masih ada lagi orang-orang lain yang terus berdonasi untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sepanjang hari ini kami ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami melihat perkara-perkara besar boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan milik Tuhan berpuluhan, Engkau akan balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai, memberkati, bahkan menjadi milik kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Marilah kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik itu berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.